Ya, tentu bisa ikut serta dan hendaknya ia ikut serta. Karena dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari sahabat beliau dijumpai riwayat serupa itu. Bahkan pada beberapa kesempatan dalam keadaan diperlukan, orang yang telah sholat berjamaah pun bisa sholat berjamaah lagi. Sebagai contoh tertera di dalam Bukhari, berkenaan dengan Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tertera bahwa beliau telah melaksanakan sholat berjamaah di belakang wujud suci Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku telah sholat Isya berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Kemudian aku pergi kepada kabilahku dan di sana tidak ada orang yang mengimami sholat. Aku pergi kepada kabilahku dan mengimami sholat. Jadi ini adalah kondisi darurat. Demikian pula terjadi peristiwa di hadapan Rasulullah SAW. Beliau telah mengutus seseorang sahabat untuk suatu pekerjaan penting. Ketika sahabat itu kembali, salat telah selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai sahabat beliau dan merasa bahwa beliau telah mengutusnya untuk suatu tugas dan ia telah kembali sedangkan salat berjamaah telah selesai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang akan bertijarat bersama dengannya? Maka Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Huzur, saya hadir." Oleh karena itu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu sholat kembali bersamanya agar sahabat yang tidak ikut serta dalam sholat berjamaah tadi dapat berjamaah. Jadi, dalam kondisi diperlukan, orang yang telah sholat berjamaah pun dapat sholat berjamaah lagi. Namun sejauh berkenaan dengan hal ini, yakni jika seseorang telah sholat sendiri, kemudian ia mendapati sholat berjamaah, maka mengenai itu dengan sangat jelas diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dijumpai sebuah hadis di dalam Tirmizi, bahwa pada suatu kesempatan beliau telah mengimami sholat subuh. Setelah sholat subuh, ketika beliau melihat ke belakang, maka di belakang ada dua orang yang sedang berdiri tidak ikut sholat. Rasulullah SAW memanggil keduanya, mereka maju dan merasa sedikit takut, entah apa yang terjadi. Tetapi Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, mengapa kalian tidak ikut serta dalam sholat berjamaah? Keduanya menjawab, Huzur, kami telah sholat di rumah kami, karena itu kami tidak ikut sholat berjamaah. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian telah melaksanakan sholat sendiri dan kalian mendapati sholat berjamaah, maka ikutlah dalam sholat berjamaah. Sholat yang dikerjakan tadi akan terhitung sebagai nafal. Alhasil, ini merupakan sabda Rasulullah SAW yang sangat jelas, hikmah dan sebab di dalamnya adalah sholat berjamaah yang Rasulullah SAW sabdakan ganjarannya bisa sampai 27 dan sholat yang dilaksanakan sendiri hanya terhitung satu. Selain itu, berkenaan dengan Hadrat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an di dalam Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberitahukan mengenai fitnah yang akan terjadi di masa yang akan datang, kondisi-kondisinya, kesulitan-kesulitannya. Kemudian beliau pun memberitahukan sebuah tanda bahwa pada masa itu akan terjadi hal ini, yakni orang yang merupakan hakim di masa itu, penguasa di masa itu, dengan tanpa sebab akan menyia-nyiakan sholat, akan melewatkannya dari waktunya, waktu akan berlalu sampai menjelang habisnya waktu sholat, barulah mereka mengerjakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana sebelumnya radhiyallahu anhu bertanya, Ya Rasulullah, apa perintah untuk saya jika saya mendapati masa itu? Rasulullah SAW bersabda, maka kamu harus mendirikan sholat kamu tepat pada waktunya. Jika kemudian kamu mendapati sholat berjamaah, maka ikut jugalah sholat berjamaah. Sholat kamu yang dikerjakan tepat pada waktunya itu pun akan tetap terhitung. Jadi ini merupakan sabda Huzur Rasulullah SAW yang sangat jelas.